Sok. aja udah. Diemin aja, diemin. Maju, maju. Udah apa sih ya? Es apa bukan kok? Fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa maghfiratan dari wal afwa inda lisan. Saya duluan ya. Oh iya Pak Ustadz, saya duluan. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lagi pada ngapain? Lagi zikir Ustaz.
Rabbil Alamin, saya Gina. Di sini saya akan memaparkan sedikit kurangnya mengenai materi kami, yaitu tentang doa bersama dan juga berzikir. Dalam hal ini, para fuqaha memiliki pendapat dan argumen yang berbeda-beda. Di antaranya, mereka juga memiliki argumen yang kuat dengan landasan Al-Quran dan juga hadis. Dari video kali ini, ada tata cara beribadah yang dianggap berbeda dan bahkan bisa dikatakan sebagai menyalahi syariat. Berdasarkan riwayat di atas, maka doa bersama dan diaminkan oleh jamaah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Doa bersama tidak akan bisa dilakukan tanpa mengangkat suara. Dalam riwayat lain juga, Rasulullah SAW juga bersabda, di mana yang disebutkan bahwa Abu Abi Ma'bad, mantan budak Ibnu Abbas, mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas Rama mengabarkan kepadanya bahwa mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang selesai menunaikan sholat fardu terjadi di zaman Nabi Muhammad. Ibnu Abbas mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari sholat itu karena aku mendengarnya. Nah, kemudian dalam riwayat lain juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan zikir zahar beramai-ramai. Karena itulah Allah SWT memperkenankan doa Musa alaihissalam terhadap mereka, sedangkan saudaranya juga Harun mengamininya. Selanjutnya Ibnu Katsir pun mengatakan, Abu al-Aliyah, Abu Saleh Ikrimah, Muhammad ibnu Ka'ab al-Quraji dan juga Arabi ibnu Andas mengatakan bahwa Nabi Musa berdoa sedangkan Harun mengamininya. Maka ayat inilah yang sesungguhnya kami telah memperkenankan permohonan kamu berdua yang meminta agar Fir'aun juga beserta orang-orangnya dihancurkan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang berdoa dan mengaminkan mereka berkongsi dalam pahala. Orang yang membaca dan mendengarkan mereka juga berkongsi dalam pahala. Orang yang mengajar dan juga belajar berkongsi dalam pahala. Tetapi ada Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus juga mengatakan bahwa hadis ini itu doib, tetapi dikuatkan dengan ayat Al-Quran surat Yunus ayat 88 sampai 89 di atas, di mana Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengaminkan doa yang dilantunkan oleh sahabat dari Ismail bin Umayyah, dari Muhammad bin Qais, dari ayahnya menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Zaid bin Sabit. Kemudian ia bertanya tentang sesuatu, maka Zaid berkata kepadanya juga, hendaknya engkau menemui Abu Hurairah, karena sesungguhnya ketika saya, Abu Hurairah dan Fulan berada di masjid, pada suatu hari kami berdoa kepada Allah dan berzikir menyebutnya, Rasulullah SAW keluar menemui kami hingga ia duduk bersama kami, lalu Rasulullah berkata, lakukan kembali apa yang kalian lakukan. Zaid berkata juga, lalu saya dan sahabat saya berdoa sebelum Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengaminkan doa kami. Kemudian Abu Hurairah juga berdoa. Berdasarkan riwayat yang di atas, maka doa bersama dan diaminkan oleh jamaah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Doa bersama tidak akan bisa dilakukan tanpa mengangkat suara. Dalam riwayat lain juga Rasulullah berkata bahwa Abu Ma'bad mantan budak Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas Rama mengabarkan kepadanya bahwa mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang selesai menunaikan sholat fardu terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, Ibnu Abbas mengatakan juga, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari sholat itu karena mendengarkannya. Apakah berzikir dengan mengeraskan suara asyhar tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang melampaui batas? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan terendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Nah, di sini Imam Al-Syuuti juga menjawab, pertama, tafsir yang rajih mengenai ayat ini bahwa melampaui batas ditafsirkan dengan melampaui yang diperintahkan atau mengada-ngadakan doa yang tidak ada dasarnya dalam agama. 35 penafsiran ini diperkuat oleh hadis yang dikeluarkan Ibnu Mazah dan Hakim dalam kitab Mustadraknya sekaligus Mustakhiknya dari Abu Nu'amah R.A. bahwa Abdullah bin Mughafal mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesebuah istana putih di sebelah kanan surga." Abdullah menegur anaknya, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, akan muncul dalam kalangan umatku nanti suatu kaum yang melampaui batas dalam doa-doa mereka." Beginilah penafsiran seorang sahabat yang mulia yang beliau lebih tahu apa yang dimaksud oleh sebuah nas. Kedua, taruhlah kita menerima bahwa ayat di atas memang melarang mengeraskan suara, tapi hanya mengeraskan suara pada doa, bukan dalam berzikir. Secara khusus, doa memang lebih diabdalkan disirkan karena lebih dekat kepada izabah. Inilah alasannya mengapa Allah SWT berfirman, yaitu tatkala ia Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lemah lembut, dan karena itulah disunatkan mengisir bacaan ta'awudz dalam sholat secara ittifaq karena ini doa. Dalam hal ini, perbedaan sudut pandang itu hal yang biasa, asalkan tidak melanggar tentang syariat karena sama-sama memiliki argumen yang kuat dengan berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Tatkala kita yang berbeda, ya sudah berbeda saja. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, jangan mudah terprovokasi atau terpropaganda, apalagi saling mencerca atau memberikan stigma negatif terhadap sesama umat yang hanya di mana berbeda sudut pandang saja. Mungkin hanya itu dari saya dan juga teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.